Nah, tapi stok beras nasional di awal tahun 2024 melonjak tinggi. Kalau hitungan saya mencapai 6,71 juta ton. Badan Pangan Nasional menyatakan sampai 7,4 juta ton di awal tahun 2024. Berarti kan stok nasional kita luar biasa tinggi. Tapi kemudian di akhir tahun 2023 di Desember diputuskan impor lagi 2 juta ton. Setelah diputuskan impor 2 juta ton, kemudian barusan beberapa hari yang lalu diputuskan lagi 1,6 juta ton, sehingga 3,6 juta ton yang rencana yang mau diimpor oleh pemerintah Indonesia. Ini kan kacau, dalam arti gimana sih? Tidak masuk logika saya gitu keputusan. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Profesor Dwi Andrea Santoso, mengkritik keputusan pemerintah yang mengimpor beras dalam jumlah besar. Ia mengkritik tegas terkait keputusan impor yang serampangan. Ia menyampaikan di media bahwa keputusan impor tahun 2023 yang totalnya 3,3 juta ton. Awalnya pemerintah hanya mengimpor sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2024. Lalu akhirnya ada pernyataan lain bahwa sudah ada kontrak dengan Thailand 2 juta ton dan dengan India 1 juta ton. Data 2023 kan menyatakan seperti itu. Impor 3,3 juta ton, lalu penurunan produksi hanya 0,58 juta ton. Ya. Jadi kan berarti terjadi surplus yang luar biasa besar. Itu yang menyebabkan stok beras nasional di perkiraan saya di awal tahun 2024 6,7. Itu stok to use rasionya 22,4, amat sangat aman di atas 20% kan. Nah, lalu kok tiba-tiba diputuskan impor 3,6 juta ton kan? Ini kan kami jadi aneh, apa maksudnya impor 3,6 juta ton di tahun 2024 ketika stok beras nasional sedemikian tinggi. Jadi kita bicara data saja lah, saya kan bicara data, tidak berdasarkan opini ataupun apapun kan itu. Ia menyampaikan keputusan impor tersebut serampangan, tanpa dasar, tanpa data, tanpa perhitungan. Apabila hal tersebut dilakukan, ia menilai petani akan menjadi pihak yang sangat disakiti atas keputusan impor tersebut. Padahal ia memperkirakan produksi padi naik sekitar 3-5%. PDB sektor pertanian itu terbesarnya adalah produksi padi. Pada tahun 2023, pemerintah mengimpor sedemikian besar, sampai 3,3 juta ton, dan yang masuk 2,7 juta ton, serta dari swasta sekitar 300.000 ton, sehingga ia menilai impor tahun 2023 lebih dari 3 juta ton. Dan ini pasti nanti akan berdampak besar bagi sedulur tani kita, karena sebentar lagi panen raya kan itu. Dan sekarang ini Mbak, informasi dari jaringan tani kami kan, kami tiap menit terima informasi itu, harga gabah kering panen di tingkat usaha tani sekarang ini tiap hari nurun Rp100 Mbak. Jadi tanggal 10 hari yang lalu itu harga gabah kering panen di Jawa Timur itu mencapai angka 8.200, sekarang tinggal 7.000 sampai 7.200. Di Jawa Barat juga menurun. Di Sulawesi, bahkan di Sumatera Selatan sekarang ini sudah di bawah 7.000, di 6.600 Pak. Ia menyebut bahwa itu adalah impor terbesar sepanjang 25 tahun terakhir. Alasan impor karena ada asumsi bahwa produksi nasional akan turun tajam karena El Nino. Kenyataannya hanya turun 0,65%. Untuk tahun 2024, ia melihat ada potensi kenaikan produksi 2024 antara 0,9 sampai 1,5 juta ton. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah telah memutuskan impor sebanyak 3 juta ton dan akan berdampak buruk kepada petani-petani di Indonesia. Nanti harga gabah di tingkat usaha tani di bulan Maret pasti akan drop, apalagi di bulan April. Nanti puncak panen rayanya kan di bulan April. Sekarang aja sudah mulai turun. Jadi untuk itu kenapa saya bilang keputusan impor tersebut yang tahun 2024 ini keputusan yang serampangan kan, tanpa data, tanpa dasar, tanpa perhitungan. Itu persoalannya.